semuanya, perkenalkan nama aku Olive dari Teknologi Pangan A 2018. Di video ini, aku akan membahas tentang pembuatan tape ketan dengan perlakuan ke-8. Simak sampai akhir ya. Nah, pertama-tama akan dijelaskan dulu nih, apa itu tape? Tape merupakan suatu produk fermentasi dari bahan-bahan sumber pati seperti ketela pohon, ketan, dan sebagainya, dengan melibatkan ragi di dalam proses pembuatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Asnawi et al. Tahun 2013 yang mengatakan bahwa tape adalah produk fermentasi dari bahan-bahan sumber pati, di mana mengandung banyak sekali vitamin B1 hingga 3 kali lipat yang dibutuhkan oleh sistem saraf, sel otot, dan sistem pencernaan. Selain itu, tape juga mengandung berbagai macam bakteri baik yang aman untuk dikonsumsi, karena digolongkan sebagai sumber probiotik bagi tubuh. Namun, sampai saat ini, tape masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Kenapa? Karena proses pembuatannya yang masih dilakukan secara tradisional dan prosesnya yang cukup lama, yaitu 2-3 hari. Selanjutnya, yang akan dibahas yaitu ragi tape. Ragi tape ini berbeda dengan ragi roti, di mana bentuknya yaitu bulat dan berwarna putih seperti kapur. Menurut Arnata dan Anggreni tahun 2013, ragi tape merupakan kultur starter kering yang terbuat dari campuran tepung beras, ramuan bumbu, air, dan ekstrak gula bubuk. Sedangkan menurut Kofli dan Dayaon tahun 2010, ragi tape merupakan kultur kering yang terdiri dari konsorsium mikroba berupa yeast atau kamir, kapang yaitu Mucor, Rhizopus, dan Amylomyces, serta bakteri dengan jenis Schorchi. Seperti yang dijelaskan di atas, pembuatan tape ketan pada video ini yaitu dengan perlakuan ke-8. Perlakuan 8 yaitu beras ketan direndam, ditaburi ragi, diaduk, lalu dilakukan fermentasi di ruang tertutup selama 3 hari. Hari ini kita akan membuat tape dengan perlakuan ke-8, yaitu pertama-tama kita harus siapin alat bahannya dulu. Ini ada tape, ragi bentuknya kayak kapur gitu, dibeli di pasar. Terus ada beras ketan, ini sudah diukur sebelumnya 100 gram dan ada air. Jadi pertama-tama air ini dituangkan ke dalam beras ketan sampai semuanya kerendam. Terus kita tunggu selama 10 menit. Ini kita akan meniriskan beras ini. Ini ditiriskan, tidak ada lagi airnya. Kita tuangkan lagi ke dalamnya. Akan diamati perharinya meliputi 4 aspek, yaitu warna, tekstur, rasa, dan aroma. Ini adalah tabel pengamatan tape ketan selama 3 hari. Ada 4 parameter yang dilihat, yaitu warna, rasa, tekstur, dan aroma. Setelah ini akan dilihat beberapa dokumentasi dari fermentasi tape di masing-masing hari. Nah, ini adalah foto untuk tape ketan di hari pertama dan hari kedua. Untuk hari pertama, warna pada tape ketan tetap putih, rasanya tidak berasa, teksturnya keras, dan aromanya mulai beralkohol. Sedangkan pada hari kedua, warnanya masih putih, rasanya sedikit asam, dan teksturnya keras, serta aroma yang beralkohol.
Untuk hari ketiga, dapat dilihat di gambar, terdapat jamur akibat adanya mikroba patogen yang tidak mati karena tidak adanya pemasakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Kanino tahun 2019 yang mengatakan bahwa pengukusan memiliki fungsi dalam pematangan beras ketan menjadi nasi ketan, mematikan mikroba patogen, serta untuk memperoleh tekstur yang lembek pada nasi ketan. Setelah fermentasi selama 3 hari, tape ketan mengalami perubahan. Kita akan bahas perubahan-perubahan per parameternya, dimulai dari tekstur. Tekstur pada tape ketan masih keras karena tidak adanya pemasakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Aditya et al. Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pengukusan bisa berpengaruh dalam hasil. Tekstur dari keras dapat berubah menjadi mudah hancur serta lunak. Kemudian parameter kedua yaitu rasa. Rasa semakin asam dipengaruhi oleh waktu fermentasi. Semakin lama waktu fermentasi dapat meningkatkan derajat keasaman dan kadar alkohol. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiansah et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa lama fermentasi terhadap tape akan mempengaruhi rasa dan sesuainya waktu dapat menjadikan tape dengan rasa yang manis, rasa masam, dan terdapat aroma alkohol. Kemudian, untuk aroma. Aroma pada tape ketan semakin lama semakin terasa bau alkohol, disebabkan oleh adanya proses fermentasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Vinalika dan Wijarnako tahun 2015 yang menyatakan bahwa proses fermentasi dimulai dengan hidrolisis pati dengan bantuan enzim amilase sehingga didapatkan hasil akhir berupa alkohol. Yang terakhir yaitu warna. Warna tape ketan tetap putih karena berasal dari bahan baku pembuatannya yaitu beras ketan putih. Hal ini sesuai dengan pendapat Fatnur tahun 2019 yang menyatakan bahwa ketan dapat dibuat dari beras ketan putih karena mengandung kadar amilopektin lebih banyak dibandingkan amilosanya, sehingga memberikan sifat pulen yang khas ketan. Dari semua perlakuan yang telah dilakukan dengan kelompok, didapatkan hasil yaitu perlakuan terbaik adalah perlakuan 5, di mana beras ketan dimasak, ditambahkan gula dengan perbandingan 1:4, ditaburi ragi, lalu diaduk dan dilakukan fermentasi tertutup. Perlakuan 5 dinilai yang paling baik karena rasa pada tape lebih baik daripada perlakuan yang lain. Adanya gula membuat rasa manis pada tape sehingga rasanya menjadi pas. Hal ini sesuai dengan pendapat Islami tahun 2018 yang menyatakan tape memiliki rasa manis dengan sedikit kandungan alkohol serta memiliki cita rasa dan aroma yang khas sebagai hasil proses fermentasi. Rasa manis pada tape ketan dipengaruhi oleh kadar gula yang terdapat di dalamnya. Faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi fermentasi? Ada 2, yang pertama lama fermentasi dan yang kedua adalah mutu inokulum. Untuk lama fermentasi, waktu fermentasi yang sesuai akan menghasilkan tape yang rasanya khas dan enak. Hal ini sesuai dengan pendapat Fahmi dan Nur Rahman tahun 2011 yang menyatakan bahwa fermentasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah lama fermentasi, di mana waktu yang dibutuhkan dalam proses fermentasi adalah 2-3 hari. Waktu yang sesuai akan menghasilkan tape yang rasanya khas, rasa manis dengan sedikit asam, serta adanya aroma alkohol. Sedangkan untuk mutu inokulum, jenis inokulum yang kurang baik akan menghasilkan tape yang kurang baik pula. Hal ini sesuai dengan pendapat Sunaiti tahun 2015 yang menyatakan bahwa jenis dan mutu inokulum tape dapat juga mempengaruhi proses pembuatan, yaitu apabila inokulum tape yang digunakan bermutu baik, maka tape ketan yang dihasilkan akan baik. Dan sebaliknya, jika menggunakan inokulum tape dengan mutu yang kurang baik, maka tape yang dihasilkan juga akan kurang baik. Nah, sayang sekali kita udah sampai di ujung video. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you!